Kalau gue gampang sih. Gimana? Udah pasti ada nih komen. Nyari beras Dion. Nah lu Teh melihat potensi dari Ingatan dan juga Saroha nih sampai di mana potensi mereka? Apapun background atlet ya. Bisa dibilang Saroha ini dan Ingatan adalah... Gue jujur gue agak meragukan awal-awal pas lu bilang lu kirim mereka ke sini. Tapi begitu mereka nyampe di pintu sini gue langsung, anjir ini beneran. Hola Karteleros, selamat datang kembali di channel Kartel Combat di segmen Potring, Podcast in the Ring. Yoi, kita nggak di atas ring. Iya, kali ini kita nggak di atas ring karena kita udah beda pulau. Yoi. Tapi kita di atas ring ada di bawah. Iya. Benar. Paling nggak lantai itu. 2. Udah mau sana tadi arahnya. Benar. Ini saya dibaca nih ini. Kepalanya. Jadi Kartel Combat lagi tour nih ya. Iya, kita lagi tour ke Lions MMA. Let's go, kita lagi di Bali di Lions MMA. Karena nih, ini kita nurutin semua permintaan netizen-netizen yang komen kemarin. Masa? Please Bang, podcast lagi sama Bang Theo. Please. Sama Bang Alah, Theo. bisa lu pada. paling rame Pak, paling rame responnya positif. Iya. Puji Tuhan. Ternyata lu sangat dicintai Teh, masih Teh. Iya, benar. Dicintai apa Tai sih jelas sih tainya. Iya. Tainya sih ada tetap. Ada ya, ada ya. Oke. Tapi ada chin. Ada Cina. Mencium tai berarti. Oke. Boleh. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa, bebas. Selalu di sini. Potring nih sini Iya, 18 plus bro. 18 plus ya, oke. 18 plus. Jadi ini kita udah turutin kemauan teman-teman semua ya. Kita udah podcast lagi sama Theodorus Ginting yang mana pembahasannya harusnya kali ini kita lebih chill. Oh, nggak frontal ya? Enggak lah. Nggak frontal ya? Banyak yang ngambek bro. Lu jangan mancing frontal, ya. Ngambek semua nanti orang-orangnya. Iya, kali ini kita lebih menjelaskan lah. Tujuan Menjelaskan. kita juga kita di Bali kan ngapain. Betul, lebih dewasa lah. Oh. Iya. Oke. Nah, jadi ini sedikit buat teman-teman semua ya, kita di Bali ini kita lagi visit salah dua atlet kita. Ya, salah dua atlet Hasil kita. ternak. Ya, benar. Lagi kita ternakan di sini. Betul. Ya, lagi kita ternakan Cek di sini. peternakan nih gimana? Under manajemennya Kartel Combat dan kita percayakan kepada seorang Theodorus Ginting. Let's go. Di Lions MMA. Benar. Jadi ini sedikit cerita ya. Jadi beberapa sebelum gua menentukan untuk dititipkan di mana anak ini, Harus diternakan di mana nih? gue udah sharing-sharing sama banyak orang lah, sama banyak coach yang responnya bagus, yang responnya sombong, yang responnya kayak tai juga ada lah semua. Waduh, itu yang harus dijelaskan siapa aja tuh. Frontal banget sih. Nge frontal banget dong omongannya. Ada tuh ya, gue baru tahu jujur nih. Ada yang gue nanya, iya coach, kita tuh rencana pengen taruh dua atlet kita gini. Lu ngapain? Pakai bahasa Inggris ya. Oke. Why the fuck you take Indonesian boxers? Damn. They will never make it to the world. Oh. Yeah, somehow it's good. Yeah, true. Yeah, okay. Again. Terus after that, if you want to promote boxer, I have some for you. Oh, ujung-ujungnya jualan. Oh, mau jualan ternyata. In the end dia minta persenan kan? Iya. That's why Indonesian boxer never made it. Iya, itu. Karena bule-bule ini. Karena persenan terlalu gede. Bukan karena bule-bule ini, lokal-lokal nih juga banyak sih. Oke. Yeah, never even made it, already money. Yeah. It doesn't matter bule atau bukan, tapi Sama aja. Sama. Triknya Sulit sama. nih. Jadi industri combat sport ya kembali lagi banyak lah. Jadi dan kan gue minta kira-kira gambaran kasar nih, gue minta roughly programnya yang akan dikasih ya kan. Beberapa gue tanya dan gue tuh kemarin juga menghindari metode-metode aku dulu. Capek men. Apa gimana tuh? Dijelasin Aku Dan. dulu. Aku dulu, metode aku dulu. Aku dulu. Paham nggak? Aku yang dulu Iya, gitu ya. aku dulu Gua lari dulu pukul begini, samsak 100 ronde juga. Iya, Juara iya, dunia, ya kan? Berpikir dengan masa lalu Aku ya. dulu. Iya. Maksud gua kan zaman kan makin berkembang ya kan. Ilmu fisika tuh maju ke Kemarin depan. gue ngobrol sama Ingatan, gue bilang, ini capek kita ngomong apa yang diketahui orang puluhan tahun lalu dan masih dipakai sekarang. TV aja, udah smart TV men. Betul. Lu masih mau muji-muji TV tabung, udahlah. Oh, perumpamaan lagi tuh ya. Iya. Benar. Dan gue mencoba untuk Perumpamaan lagi anjing. Episode sebelumnya kan episode perumpamaan. bro. Ternyata orang tertantang di situ ya. Tertantang tetap Tertantangnya ngambek di situ juga ya. semuanya. Riddle me this, riddle me that.
Damn. Jadi ya gitulah, gue Ya. capek sama metode itu aku dulu dan gue mencoba untuk mencari seseorang yang enak nih buat gue ajak komunikasi. Ya, gitu, benar. ya kan? Akrab dulu ya. Karena basically atletnya Kartel Combat ini kan bukan atlet mentah kan. Betul. Iya, udah jadi. Ini berarti barang Setengah jadi jadi, lah, iya, barang jadi Jadi yang itu barang. tinggal di jadi tuh barang bahasanya. Istilahnya Evo standar lah. Iya. Mau di custom. Jadi kurang lebih kayak gitu loh. Dan akhirnya setelah pemikiran panjang dan lumayan memusingkan, tertujulah kepada beliau ini Yoi, sampai Lions MMA. Ya puji Tuhan. Sebelumnya gue minta terima kasih dulu loh, dipercayakan. Enggak, karena beneran ini gue nggak sesuatu yang talking shit, tapi untuk gue tuh memang bikin gym tuh dari dulu. Gue pengen bisa melatih seseorang yang ada di level itu sebenarnya. Betul. Karena gue selama ini kan sibuk memang fokusnya Lions MMA itu membentuk orang dari nol. Iya. Wah. Nah, problematika dari nol itu kan banyak ya. Nah, itu tuh menarik. Banyak banget problematika orang dari nol. Entah itu dia bisa adjust kah sama keinginan dia menjadi seorang fighter. Karena orang gini ya. Gue mau makan cabai nih, katanya. Wah, perumpamaan nih. Dia nggak tahu tuh habis makan cabai bisa mencret-mencret. Iya. Terus di hari kedua dia masih makan cabai nggak? Oh, iya. Nangkep gue perumpamaan. Iya kan? Bener. Gitu loh maksudnya. Bener. Emang saya sekarang karena semenjak jadi pengajar, saya memancing orang untuk berpikir sendiri. Betul, Pak. betul. Saya bimbing aja. Ibarat apel tuh jangan dikunyahin, bro. Iya. Soalnya Harus makan sendiri. pilot project kita kan sampai sekarang itu masih dari ya. Ya, Dan dari itu kan bener-bener dari ground zero, dari nol. ya. Dari nggak bisa mukul tuh. Bisa lah. Dibilang bisa mukul juga olahraga sebelumnya juga tidak Silat dia, silat ya. Enggak, gue nggak mau sebut lah karena olahraga sebelum itu ada ormas juga. Nanti gue salah-salahin. Kan silat Gue bebas capek semua sama ormas. Iya. Keras maga Krav kayaknya. Maga juga ormas. Terus kayak gue bilang tadi makan cabai, orang nggak tahu resikonya makan cabai. Nah kan kita kalau orang pemula nih, dia dari kompetisi yang RT RW, let's say antar gym RT RW, kan itu begitu kita pindah ke different stage udah beda tuh, Ya. Iya. beda banget. Animenya Tiba-tiba kita beda. fight di bar kecil yang ada lighting, beda men. Iya benar. Tiba-tiba kita pindah ke klub sebesar Atlas, let's say, beda banget. Beda jelas. Terus pressure kedua, udah terbiasa dengan klub gede. Posisi fight-nya, peringkat 1, peringkat 2, memperebutkan juara, itu beda men pressure-nya. Ternyata, kalau gue dulu, gue pengen banget dilihat semua orang. Kan gak semua orang kayak gitu. Kembali lagi ke gue dulu, kalau gue. Tapi itu kenyataan yang harus kita hadapi kan. Karena kan sebagai pelatih, kita harus mempelajari dari contoh kasus yang ada kan. Iya. Kebetulan waktu itu, gue cuma ada contoh kasus. Gue mempelajari diri gue sendiri Iya. dan beberapa orang yang mau ikut sama gue waktu Jadi itu. lu belajar dari pengalaman Iya. ya, Teh. Jadi kita tuh masih stuck di pembinaan 0 ke seorang bintang. Iya. Dan kita kan nggak bisa paksain kan. Setiap Betul, orang itu betul. mempunyai kemauan yang berbeda kan. Betul, Nggak bisa betul. kita bilang gua dulu. Nah itu benci banget kan orang masuk ke Iya. situ dengan gua dulu. Benci banget men. Jadi gua harus bisa juga bermain dengan psikologi orang. Dia siap apa tidak. Tapi yang gua perlu tahu dia masih mau lanjut apa enggak. Kembali lagi ke makan cabai. Nah. Kembali ke perumpamaan makan cabai. Ini mungkin gue disclaimer dulu ya. Mungkin ntar ada beberapa orang yang tersinggung dengan kata-kata gue dulu. Yang tadi gue bilang gue benci aku dulu. Iya. Maksudnya gini, ini gue disclaimer sedikit. Iya. Aku dulu tuh sebenarnya nggak masalah. Selama kadang ilmu yang dulu itu, zaman sekarang ini udah ada yang barunya belum? Ibaratnya Ya. iPhone dulu prosesornya apa, sekarang kan udah M4. Iya tapi tetap iPhone. Tapi tetap iPhone gitu Iya, loh. benar. Nah, maksud gue jadi perumpamaan juga. Iya, Nggak deh, apa-apa. perumpamaan. Memang lebih baik Pusing karena nih. combat itu kita bisa berkata-kata sesuai dengan Benar. intelijensi orang. Iya, Jadi benar. semua market dapat. Tapi Pak. kalau minumnya air susah nih perumpamaan. Kebetulan saya flu gak selesai nih. Ya udah minum air aja Iya. kita. Jadi maksud gue kalau misalkan emang karena ada teknik aku dulu yang sampai sekarang belum tergantikan, Benar. which is Itu yang, saya setuju. yang tetap harus kita saya lakukan setuju, juga anjing. kan. Iya. Nah gitu maksudnya. Iya. Tapi kalau teknik aku dulu yang sekarang sudah berkembang dan Udah sudah berganti, iya. bisa digantikan, why the fuck we have to follow this gitu loh. Iya. Iya, Gitu benar. loh maksud gue. Benar. Jadi kalau yang sekarang udah berkembang ya pakai yang inilah. Betul. Ya kan, lu masa masih mau pakai pager di saat orang-orang lain udah pakai HP, ya kan? Betul. Udah Iya, pakai WhatsApp, iya, benar. gitu. Jadi Benar. kalau kayak cara angkat telepon kan masih sama nih begini. Masih sama. Nah, sampai sekarang pun angkat telepon juga masih ditaruh di kuping kan?
Itulah ibaratnya. Bener-bener itu setuju Berarti banget dari sih. hasil seluruh perumpamaan ini kita punya tujuan bersama berarti ya. Iya. Mencetak Iya. juara dunia Iya, Pasti. dari Indonesia. dari Indonesia. Dengan Itu sistem dia. yang baru. Betul. Yang bisa beradaptasi dengan zaman sekarang. Betul. Nah, itu susah Secara banget tuh. konteks itulah ya supaya para penonton semua mengerti ya bahwa kita ini mau mencetak 2 juara dunia saat ini. Betul. Oh. Ya. Itu dia. Mungkin kedepannya kalau ada lagi ya we'll see lah. Iya, kita lihat. Seiring berjalannya waktu lah, kita nggak bisa rakus juga kan. Iya. Jujur sekarang sih kalau boleh sharing udah ada lah DM. DM yang Bang, saya orang sini umur saya segini, izinkan Bang saya digabung dengan manajemen Kartel Combat bla 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 bla. Gue bilang, ya kita juga baru banget mulai Bang, ya kan. Kita Iyalah. jadi nggak mau yang gimana-gimana banget gitu loh. Unless kita udah proven lah, udah kita buktiin lah ya Iya. kan. Nah mungkin Satu-satu lah. kita akan mikirkan itu gitu Benar. untuk nambah atlet, nambah apa. Tapi kayaknya bisa dibilang Saroha ini dan Ingatan adalah Pilot project. pilot project gitu. Betul, Yang mana betul, pilot betul. project kan kadang-kadang kita masih ada Learning by doing. Ya, Trial and learning by error lah, doing. trial and Ya, error lah. betul. Ya. Iya, iya, iya. Belum lagi lewatin turbulence yang Udah pasti. kadang-kadang Iya. nggak bisa kita kontrol Iya, kan. karena kita beternak manusia ini ya. Iya, Manusia punya sifat, punya Jangan watak bilang juga. ternak lah. jangan kasar bilang kali. ternak lah. Itu Ternak kan tuh istilah- seolah-olah beranak, cuy. Petarung, menciptakan kan petarung. diternak supaya jadi ini bagus, Iya, hasil yang iya, bagus. iya, Bukan iya. diternak dong harusnya perumpamaannya. Kan perumpamaan dari tadi kita ngobrol ini. Tapi Cibai. salah perumpamaan lu ternak. Ternak tuh dikembangbiakan cuy. Iya, iya, Kayak benar. misalnya ayam jago nih buat diajak bertarung. Moles, gitu. moles, lebih Dipoles, Pak. dipoles, bukan diternak. Bener-bener dia Bukan diternak dong. apa istilahnya? Ternak kan ada lu ternak 2 ayam. Oke. Lu selesai ternak jadi 10 coy. Oh, jadi nggak masuk filosofinya. Nggak masuk Oh, filosofinya. Oke. Salah. Bingung juga nih Iya, perumpamaan-perumpamaannya. iya. Ini real Iya bisnisnya dong. berat nih. Berat. Nih level intelijensinya udah di sini kita bertiga udah harus kelihatan keren. Bener. Gara-gara lau salah jadi dibilangin ternak jadi salah nih sebenarnya. Oke, terlalu harsh lah itu bahasanya. Iya. Apa nih lanjutannya nih? Ya, jadi kembali lagi lah, itu tadi kan udah Ya. kita bilang. Gitu. Intinya kalau misalkan kita ada salah jalan ya orang udah pasti celah kan. Ya, Atau udah kita pasti. salah melangkah orang pasti celah gitu. Cuman kan kalau kata Nandy Speed, ya kan, tugas Ini kalian perumpamaan jelek nih Meren- kayaknya nih. tugas kalian meragukan, tugas aku membuktikan. Ya, itu Anjay. banyak yang ngomong, jangan Andy Speed yang diambil sebagai pembicaranya. Belum kompeten lah. Belum. Oh, belum kompeten Chelo ya? saya ngomong begitu, Pak. Oh ya? Iya. Oke. Apa tugas kita membuktikan, apa tugas orang meragukan gitu. Iya, tugas Tapi sorry tuh gue nggak mau membanding-bandingkan karena gue emang viral kemarin karena banding-bandingin ya. Padahal entah siapa yang gue bandingin juga nggak tahu. Cuman Chelo sudah mulai gelas ngebuktiin. Paris dan Wih, Chelsea. Paris mau Chelo Gila keras banget posisi gue. bahaya. Anjing. Enggak, iya. Cibai. Gue mulu aja. Lagi gue Tapi Chelo sudah mulai ngebuktiin Sangat loh. membuktikan dia, Bro. dia aneh sih. Dia mau ngomongin Celos tapi gue gak membanding-bandingkan siapa ya. Gue gak pernah Iya. bilang. Tapi Nggak, dia ngomong Celos ya udah lah Kan Celos udah tuh akrab Paris. kemarin. Waktu gue bawa Mitra kemarin itu yang Iya, kita udah konten akrab di terakhir. situ. Gue ngelihat sosok Celos berubah banget gitu loh. Sebelumnya gimana? Dia kan nyamperin gue. Iya. Nggak, sebelumnya kan masih dugaan gue nih. Oh. Sebelumnya itu dugaan gue, men. Gue Benar, nggak tahu dia itu. seperti apa, tapi dugaan gue. Pas gue datang ke Mitra Nimbang, terus pas break tuh, sebelum dari Nimbang ke preskon tuh, Iya. dia nyamperin gue loh. Gue lumayan, Respect. bukan respect, tapi respect jadi. waktu gue mulai respect sama dia tuh cara dia ngomong akan apa yang mau dia bangun di Beyond itu menurut gue lumayan hebat gitu. Cah, pemikiran jago dia. Gue Hebat. kayak, hebat juga. Gue ngomong ke dia, lu bisa punya pemikiran kayak gini bagus di Celos. Menurut gue betul. lu harus tetap eksekusi apapun yang mau lu lakuin. Setuju. Mantap. Jangan lihat kiri kanan menurut gue. Bion 8 komentator Sardo X Theodorus Theodorus Ginting. Ginting, let's go. Itu Let's go. Let's go Bion 8. Let's go. Gas. Gue gak ngomong gitu ya. Anjing nih, sumpah nih parah banget. Nanti ada senggol dong gitu. Ada di Dion 8 tuh senggol dong gitu. Anjing, Ada di Dion 8 parah. kita. Gue kena lagi nih bangsat. Anjing gue kena mulu nih Enggak anjing. lah, orang tahu lah Enggak, kita bro, bercanda. Heeh, ini Selalu aja. semua podcast perumpamaan. Enggak, tapi gue bro. gak ngerti ya. Netizen mau yang mau pihak manapun gue udah gak peduli lagi. Yang penting Iya. netizen. Kalau gue ngomong pasti negatif. Iya. Bangke, anjing men. Iya, kadang karena kita terlalu straightforward kadang ngobrol. Kadang Ayo ya. tebak Nggak komen, selalu ayo. sih. Kayak kita perumpamaan hari ini Iya. podcastnya. Tebak komen kira-kira dari yang
pembahasan yang tadi komennya apa? Komennya udah pasti let's go Theo Exardo senggol dong. Enggak. Pasti Udah nggak itu. mungkin, nggak Kalau mungkin. dulu Udah apa? dijamin Kira-kira. gua. Beyond 8 Theo Exardo let's Enggak, go gue bilang senggol jangan dong. dipakai Gitu. lagi tuh makanya gitu. Oh, kalau gua Jangan dipakai Komentator lagi. itu harus memuji fighter, harus memuji event. Nah itu yang gue kerjain goblok. Iya bener juga ya. Iya itu yang kita kerjain Bener anjing. juga iya. kalau gua gampang sih. Gimana? Udah pasti ada nih komen. Nyari beras Beyond. Ya, itu pasti tuh. Berat. Berat. Mau komen susah Terus juga. kita kembali nih Nggak enak. ke pilot projectnya Cartel Combat. Bener. Menurut gue kita harus kembali ke sana. Oke, Ya, kita jangan kembali kemana-mana nih. Kita Keluh kembali. kesahnya apa nih? Lu sebagai manajer terutama lu men. Keluh kesahnya adalah ya menjalankan apa yang menurut kita benar aja. Karena gue tahu ya, ini gue sebagai mantan atlet nih, gue kan tidak pernah dipegang oleh siapapun. Betul. Karena gue tahu nggak ada satu orang pun yang mumpuni atau mempunyai kaliber untuk ngegang gue pada waktu itu. Mendingan gue pegang sendiri. Walaupun gagal ya udah. Namanya pegang sendiri kan. Iya. Kita berkembang aja dari kegagalan itu apa kita review, coba bikin lebih bagus ke depannya. Puji Tuhan berhasil terus kan. Cuman lu pasti gue tahu waktu itu gue banyak banget yang si Theo. Gue dari pertama kali gue jadi member gym, pertama kali gue sign up jadi member gym. Gue pernah saya mau jadi juara si Theo. Mantan pemakai narkoba aja banyak ngomong ya, digituin. Sampai gue juara nasional pertama kali. Si Theo hoki aja tanding. Coba ketemu gue. Sampai gue ketemu tuh orang. Siapa? Adalah. Banyak. Karena di setiap gue dulu karena gue sering digituin orang. Ya begitu gue tanding pertama kali kickboxing, gue mau lawan juaranya. Tinju, gue mau lawan juaranya. Semua yang gue lawan semua juaranya. Dan walaupun gue udah pernah kalah, tapi Indian gue juara nasional juga ngelawan orang yang gak sembarangan. Waktu itu 10 ronde. Indian gue buktiin, tetep si Theo, hoki aja tuh orang udah gini-gini. Iya. Jadi kalau gue jadi fuel gitu. Gue tidak balas dengan omongan. Seperti yang Charles ngomongin, gue balas dengan prestasi gitu, perbuatan, Bener. tindakan. Nendi yang ngomong tadi. Enggak, waktu itu Charles bilang kan percuma buang balas dengan omongan Betul, kan. betul. Kalau enggak, contoh nyata Charles lah. Celos lah. Kalau kita ngomong sekarang, Nendi mah ya, Ya. gue bukan menghina ya Nendi, sorry ya. Izin. Kalau Izin, sekarang gimana? izin. Sekarang kan, izin. Benar, izin. benar. Kan ya belum kebukti lah. Ya balik ke gua, kalau gue sih ya kembali lagi ini sedikit cerita juga ya terjadinya manajemen ini kan bukan gua yang tiba-tiba kepikiran mau bikin fighter management. Mau langsung kepikiran Saroha, siapa ingatan gitu, enggak. Awalnya juga adalah Saroha dan salah satu petinju juga ya. Kalau Salah manajemen yang lain. Bukan. Salah satu petinju, jangan Salah sebut satu manajemen petinju. dulu Jadi lah. ada dua petinju Kau cepet datang. kali mau ngadu domba Iya, orang. benar. ada dua petinju datang ke Benar, gua Saroha dan salah satu lah yang nggak bisa disebut Ya, namanya. oke. Ya kan, datang Kak, udahlah pegang kami lah gitu ya kan, biar ini gini. Oke. Mikir. Ya udah akhirnya jadi. Pas udah tuh tadinya senyap lah, nggak ada yang tahu lah siapa yang kita nggak pernah bilang ke siapa-siapa juga. Kita mau bikin Gue aja kaget sih lu bikin manajemen fighter atlet. management, kita nggak bilang ke siapa-siapa. Lumayan kaget sih. Dan akhirnya Diska sama partner juga, ayo gas. Ya udah, mereka juga mau ikut, ya udah gas. Benar. Udah end up sesimpel itu doang. Keren sih. Akhirnya terbentuklah manajemen itu. Yang satu ini malah cabut. Tiba-tiba. Damn. Ya kan? Itu Kacau. biasa men. Biasa lah. Semakin tinggi pohon berdiri, pasti semakin kuat angin yang niup. Iya, memang. Samaan itu benar. Biasa. Biasa. Jadi ya udah, akhirnya kita jalan. Akhirnya muncullah ingatan ilahi gitu. Terus tadinya kita cuma main satu, kayaknya udahlah 2 aja deh jadinya. Kebanyakan juga lebih dari 2 kebanyakan. Bener. Ya udah biar fokus gitulah, Ya kita juga sambil belajar lah dengan ilmu yang gue punya yang sedikit ini. That's why gue surrounded by orang-orang kayak lu, kayak kayak yang lain-lain lah gitu ya kan. Surrounded. Ya begitupun yang pernah memberikan pengetahuannya ke saya, terima kasih. Ya kan, mau siapapun Bijaksana itu. banget. Siapapun itu. Pak Davin siapapun ini itu. bijaksana banget sih omongan tadi. Itu rahasia.
Itu info A1 bro. Luar biasa lo saya. Luar biasa sih. Ini kalau orang Perlu doa Ambon bapak bilang, kami, gua nih. kalau orang Ambon Iya. jadi ya udahlah, akhirnya terbentuk, singkat cerita kebentuk. Ya udah kita fokus dengan apa yang kita mulailah. Betul. Gitu aja sih. Let's Nah, go. Sekarang kita kembalikanlah ke narsum. Betul, narasumber. Kok jadi gua narsumnya seolah-olah Iya, di sini? kan ini ngobrol kan aja nih ini kita. background iya. bro, background. Terus Supaya lu ada pakai konteks. baju pink, kartel combat juga ungu, Sokoping Iya. ungu. Heeh. Kartel combat juga ungu, jadi harus tahu lah. Orang menurut gua penonton lu harus tahu men. Benar. Apa background lu ngebikin ini, terus kenapa gitu lu cuma pilih 2, apa halangannya, orang perlu tahu men. Siapa tahu anak-anak muda di sana juga pengen bikin, siapa tahu. Iya benar. Kalau gue sih sesimpel gue udah cinta mati sama olahraganya. Itu sih yang keren. Ya kan, sesimpel gue udah Itu cinta sangat mati penting sama sih. olahraganya. Penting, itu penting banget. Dan gue tahu kalau gue yang maju kan gue nggak mungkin bisa, ya kan. Dari dulu tuh gue ketika gue menekuni sesuatu, I have to make something nih di industri ini gitu. Iya. Kayak gue pencapaian gue di dunia F&B as a chef, menurut gue bisa gue banggakan lah gitu loh. Bisa Dan lah. tinggal di combat sports aja yang belum gue punya pencapaian kan. Jadi atlet udah nggak mungkin. Jadi yang bisa gue lakukan ya ini membuat manajemen ini nyetak juara lah gitu aja sih. Benar. That's why gue ngambilnya pun mungkin banyak orang yang bilang kenapa Saroha, kenapa Ingatan udah umurnya juga udah nggak muda lagi gitu ya kan, Iya juga. nggak yang 20, 21 gitu. Yang 20 itu generasi sekarang susah banget dipegang. Nah jadi gue tuh Gitu ya. Goyang banget mentalnya. Benar. Jadi emang di umur-umur sudah matang ini ya. iya, benar. makanya memang pace-nya akan lumayan Cepet ya? Cepet, kita gas. Cepet banget ya. Pace-nya akan lumayan cepet sih memang. Mau nggak mau. Roadmap-nya ya, secara nggak mau. roadmap. Iya. Mau nggak mau, tapi ya that's why gue juga ngambil yang punya background amatir bagus, yang attitude bagus. Iya, itu gitu, penting ya kan? banget tuh yang kedua tuh. Ya, jadi gue sering ngobrol sama mereka berdua. Bahkan lebih sering gue video callan sama Saroha Ingatan daripada sama anak istri gue lagi sekarang. Waduh. Anak istri lu tidur lihat, bangun lihat. Iya benar. Iya bener juga sih. Yang satu di Bali, satu di samping tempat tidur. Iya. Cuman kayak tetep gitu loh, kayak misalkan Iya, di ngerti. sela-sela Perhatian, waktu gue ngerjain kerjaan yang lain yang bukan soal tinju. Sela-sela waktu gue cek Instagramnya mereka, gue chat gitu kayak gimana kabar, ya kan, apa ada kendala apa gitu. Jadi lumayan untungnya mereka berdua nih komunikatif juga lah gitu loh. Ada apa-apa cerita, even yang di luar tentang tinju juga mereka terbuka. Intinya mereka Iya, telanjangin semua historinya mereka lah. Kehidupan ke gua pribadi gitu. juga diceritain ya. Jadi gue lebih kayak punya apa ya ngomongnya ya? Intimasi. Iya, lebih intim lah. Intimasi. Kalau mereka tuh intim gitu. Ya jadi intinya kalau sama mereka berdua sih, gue ngerasa kayak punya faith aja sih, gitu. Jadi punya bensin juga lah untuk bener-bener. Iyalah. Kalau lu nggak percaya sama yang lu lakuin mah percuma juga di jalan ini ngapain? Iya, meskipun tau lah di dunia ini kan banyak juga lah yang mencela, sama apa, yang ngakal-ngakalin gitu ya kan. Ya udah tabrak aja lah. Benar. Gue seiring pindah ke Bali ini ngebangun Lions MMA yang bener-bener serius proper kayak sekarang ini ya. Gue belajar sih. Lu nggak penting sih lu dengar pendapat orang. Karena belum Setuju tentu lah. semua orang berani melakukan tindakan apa yang lu lakuin. Nggak ada yang berani men. Nggak ada yang berani. Ya Maksudnya gini, lu buat apa ngelakuin ini? Profit belum ada. Jelas buang duit. betul. Ngapain? Nggak ada yang mau kayak gitu. Makanya karena orang nggak berani ngelakuin, orang bakal menghina. Supaya apa? Supaya niat lu hancur. Ya. Yang penting tim inti lu dulu bro. Udah jangan pikirin yang lain lah. Menurut Iya, gue ya. itu dia. Makanya kan menurut gue sama lah kayak pengorbanan gue dulu waktu gue berkarir di dapur. Cuman dulu yang gue korbanin adalah waktu sama tenaga gue. Udah pasti ya. Ya bedanya kalau di sini yang dikorbanin adalah uang lah. Cuman Sama Dan tenaga waktu lah. men. Iya, Tadi dan lu waktu. bilang lu video call apa gila lu. iya, tapi kan semua yang kita gue mau ngejalanin ini karena gue ngelihat future-nya tuh kayak apa in return-nya. Dan menurut gue worth it untuk dilakukan. Ya. Gitu. Jadi selama itu worth it untuk dilakukan, ya why not gitu. Paling kan ntar orang taunya, gampang lah. Misalkan, amin lah Saroha atau Ingatan jadi juara dunia ya kan. Amin. Tiba-tiba
Ya iya, gampang lah, cuman ngambil atlet yang backgroundnya udah jadi, dia amatir ya kan, tinggal dipoles-poles doang, sama punya duit juga jadi. Nggak segampang itu, Bos. Coba jalanin Nggak dulu. segampang itu, iya. anjing. Kalau gampang dari dulu udah banyak, bro. Emang lu pikir Udah setting mesin segampang bacot ya Iya. kan? Iya kan orang taunya kan Iya. gitu ya kan. Jadi tuh gue kayak udah memprediksi gitu loh kata-kata yang akan keluar dari orang-orang gitu. Iya sih. Gue jujur gue agak meragukan awal-awal pas lu bilang lu kirim mereka ke sini. Tapi begitu mereka nyampe di pintu sini gue langsung, anjir ini beneran. Karena gue gini, gue udah banyak megang atlet juga kan. Walaupun banyak atlet juga yang lupa sama gue ya nggak apa-apa lah. Namanya hidup. Siapa tuh? Alah udah banyak lah, terlalu banyak kalau disebutin ya. Podcast Jadi namanya. jadi musuh bangsat. Iya. Tapi maksud gue jarang banget ngelihat orang yang bener-bener pengen nge-manage orang untuk punya prestasi bagus. Menurut gue hampir nggak ada. Terus pada saat mereka nginjekin kaki mereka di sini, mereka tidak membawa mental kalau gue nih juara Indonesia nih. Gak ada men. Mereka mendengarkan banget apa yang gue lakuin. Karena approach gue ke atlet kan beda sekarang kan. Gue approach gue ke atlet tuh gue dari awal udah jelasin. Ini program gue. Lu gak percaya sama program gue. Lu boleh ngelakuin, gue kasih lu satu waktu di hari tertentu. Di sela-sela latihan program yang udah kita bikin. Di periodisasi yang kita bikin. Lu boleh ngelakuin latihan lu sendiri. Gue tipenya gini ngelatih. Gue gak mau bilang, nih loh program gue paling bagus. Enggak. Bullshit man. Waktu gue dulu sekolah strength conditioning, nggak kayak gitu diajarin. Semua program itu bagus. Konsisten apa enggak atlet yang ngelakuin. Tapi yang paling penting, lu bisa nggak menyentuh psikologinya si atlet itu. Iya. Itu yang paling penting menurut gue. Approach modern seorang pelatih. Lu bisa nggak nyampein apa yang bagus ke atlet itu, terus diterima sama dia. Karena begitu lu bilang A, 1 tambah 1 tambah sama dengan 2, di 3 orang berbeda, 3 subjek yang berbeda. Pasti 3-3-nya nangkepnya beda. Kenapa 2? Kan mestinya 2,5. Let's say kayak gitu, mestinya, let's say. Iya. Jadi gue lebih ke sana. Dan gue lihat secara mental, kedua orang ini, si Saroha sama Ingatan, mungkin sifatnya berbeda. Cuma mereka punya tujuan yang sama. Mereka memang kayak nggak mau mengecewakan siapapun dia yang mendukung dia sekarang. Kalau dari cerita-ceritanya ya, berapa minggu inilah di sini. Salut gue, lumayan salut. Iya. Nah, lu Teh melihat potensi dari Ingatan dan juga Saroha nih sampai di mana potensi mereka? Apapun background atlet ya, siapapun dia, kita nggak bisa nilai, assessment-nya itu nggak bisa di sebulan pertama sih. Iya, kita baru sebulan di sini ya. Iya, karena gini, kita nggak tahu tingkat gagalnya orang itu ada di mana. Iya, itu random ya. Iya, bahkan di kemenangan beruntun pun orang masih bisa gagal. Betul. Karena bisa aja gini, let's say udah 6 bulan nih. Tiba-tiba di bulan ke-6, dia masih menang nih. Tiba-tiba ada masalah keluarga. Betul, ya. Padahal di pertandingan berikutnya nih, ini penentu dia nih. Let's say kita terbang ke Las Vegas lah. Iya. Tapi karena masalah keluarga ini, tiba-tiba semuanya drop. Iya. Apa yang udah dikalkulasikan, dikalibrasi dari 6 bulan ini, tiba-tiba drop, bang. Bukan karena fisik, bukan karena suplemen, Betul. bukan karena sponsor. Tapi Karena yang gue lihat itu faktor tuh. X ya. Faktor X. Gue nyebutnya itu bukan Cuy, malamnya, kita bro. semua udah pernah fight nih. Iya. Faktor X parah kan? Faktor X parah, bukan malamnya, bro. Kalau kadang lu udah menyiapkan diri bagaimanapun, tapi bukan malam lu ya nggak bisa, bro. Nah itu tuh. Menurut gue, ujiannya bakal ada di sana. Makanya gue kalau gue ngomong jujur nih ya, gue bukan butuh duit karena gue ngomong sendiri ya. Gue cuma butuh nih gym jalan aja kok, bayar listrik, bayar pegawai apa segala. Ke gue sendiri, gue punya banyak cara untuk menghasilkan uang buat keluarga gue. Nggak cuma gym ini doang. Cuman gue selalu ngomong ke orang-orang yang mau latihan di sini, ujian lu itu bukan pada saat kemenangan dan bukan pada saat lu 2 bulan, 3 bulan lu juara. Tapi setelah itu, 2 tahun setelah itu gue pengen lihat lu masih bisa bertahan di sini nggak? Dengan semua problematika hidup yang lu punya. Karena kan selalu problemnya adalah lu membawa masalah di luar ke prestasi lu. Iya. Bukan lagi program. Masalah di luar, entah apapun itu. Dan kita kan pelatih, kita lah pelatih. Gak boleh lu nginjek itu. Karena lu gak bisa tahu apa reaksi orang. Mungkin di lu kalau terjadi itu, lu biasa aja. Tapi kan orang lain, lu gak tahu. Dan lu gak bisa paksa orang lain bereaksi kayak lu. Benar. Balik lagi ke gua dulu. Itu Iya, gak boleh. iya. Kita aplikasikan di sana. Jadi menurut lu gimana nih dari posisikan diri lu sebagai pelatih nih berarti ya? Gimana caranya untuk memaintain bahwa atlet-atlet ini kalau ada faktor eksternal yang mengganggu pada saat mereka persiapan lah katakanlah. Sebagai pelatih apa yang akan coba lu sampaikan ke atlet lu? Tergantung situasi dan kondisinya ya. Kalau gue udah pernah ngerasain situasi itu yang dia ceritakan, gue tahu cara nge-counternya apapun itu. Tapi kalau gue belum pernah merasakan, gue pasti bilang, gue sih nggak pernah ngerasain itu ya. Cuman gue selalu bilang, lu harus ingat kenapa lu ada di sini. Lu ingat aja dulu kenapa lu ada di sini. Kalau lu udah merasa alasan lu ada di sini itu udah nggak bisa lagi, ya gue juga mau bilang ngomong apa. Gue mau ngomong apa? Nggak bisa.
Artinya ya si atlet itu sendiri juga harus bisa cukup dewasa ya Iya. untuk merespon hal eksternal itu. Bener. Karena gue liat di era sekarang ya, gue sorry ngomong gini, cuman di era sekarang tuh orang banyak nggak terlalu berterima kasih cuy. Watak ya, karakter ya. Sumpah men. Itu ngeri sih. Lu pernah bayangin nggak? Kalau dua orang ini ya, untuk sekarang gue lihat mereka berterima kasih. Lu pernah bayangin nggak? Bahkan cerita mereka aja, mereka di tim NAS atau Pelatda atau apapun mereka di tim intinya aja. Mereka tidak punya apa yang mereka rasakan sekarang. Kayak makanan sehat, nutrisi diatur, program latihan yang bener. Mereka nggak punya. Tapi kebanyakan gue lihat anak-anak sekarang, gue lihat. Mereka lupa ini bukan cuma tempat mencari uang, tapi ini juga mengejar mimpi. Kalau cuma mencari uang tuh gini, gue mau besok ngerokok juga, yang penting gue ini tembus. Kan bukan di sana. Betul. Gue mau besok begadang juga. Kan bukan di sana. Kan yang tahu performa itu kan pelatih. Udah nggak ada lagi men. Sekarang figur pelatih siapa? Lu lihat yang... Itu sih yang menjadi masalah saat ini di mereka fight Indonesia. influencer dapat sponsor 1 spot 2 spot dapat duit. Gue dapat duit. Oh paycheck gue. Apalagi gue sekarang ngeliat sering orang ngepost paycheck. Ya elah. Ya elah. Mau sampai kapan? Toh paycheck lu juga semalam tetap habis. Berapapun gedenya. Iya betul. Iya. Betul. Nggak berpikir jangka panjang ya. Iya. Iya. Nanti lu 40 mau jadi apa? Bener. Tetap kesana kok. Asli. Kita udah ngerasain lah ya. Bertahun-tahun di industri combat sport ini kan. Pernah ngerasain di atas, pernah di bawah lah. Bener, dan gue nggak mau membandingkan. Cuman kalau mereka bisa mengaplikasikan pemikiran itu gitu ke era sekarang yang duit tuh segampang itu dapat. Betul. Cuy, dulu gila. Beli whey protein aja gue harus ipar gue yang beliin anjir. Asli. Kesian banget kondisi gue. Petinju-petinju dulu tanding 10 ronde 3 juta bro. Iya, masih Nurobio sama Enerfonse yang dari Bener. Malah ada yang bayar kan ceritanya Ko Armin kemarin. Iya. Buat memulai karir harus membayar. Iya. Bertinju. Cuman gitulah, kita lihat lah gimana kondisinya sekarang. Karena sekarang sih menurut gue platform yang paling era yang paling bagus untuk menggunakan combat sport sebagai bener-bener membangun nama. Betul, betul. Membangun nama itu bukan cuma uang material doang. Tapi banyak banget di luar itu. Iya. Oke. Setuju. Jadi serius banget ya. Iya pak. Jadi serius nih. Ngeri itu. Jadi serius. Jadi Tapi di dalam anjir, jadi Iya gak nih. seru. iya. Enggak, sebenarnya tetap seru. Justru di Seru-seru situ aja, titik Pak. serunya. Benar. Tantangan sih buat gue ngelatih atlet dari yang punya background amatir yang solid banget kayak mereka. Tantangan juga sih buat gue karena gue harus adjust juga kan program gue. Gue nggak bisa mengunggulkan program gue dong. Gue harus lihat progres mereka, ngeliat ini mereka. Artinya, sorry gue potong. Menurut lu lebih susah ngelatih yang udah punya background seperti mereka? Lebih susah. Atau lebih gampang? Langsung gue bilang lebih susah. Lebih susah ya. Karena kan mereka udah punya Udah punya pikiran sendiri. udah Ya? punya modal, Iya betul. udah punya tabungan yang mereka percaya bakal membuat mereka menjadi seseorang. Ngomong-ngomong soal istilah nih, kan ada istilah ketika lu masuk ke camp baru tuh lu, you have to empty your cup, katanya Bruce Lee. Tapi nggak bisa kalau lu punya modal, Em. Iya. Lu harus memulai lagi dari nol, buang, terus lu isi dengan knowledge Susah, dari men. pelatihnya. Susah, men. Kalau lu punya duit jajan yang adalah pengetahuan, susah cuy. Karena in the end, begitu lu ngejalanin program A juga, lu bakal setelah latihan, bakal makan dengan apa yang lu percaya dengan tabungan lu itu. Bakal ada exception gitu loh, pengecualian. Bukan pengecualian, kayak penolakan tapi bukan penolakan apa ya namanya. Mereka udah punya pemikiran sendiri lah. Udah punya pasti. Istilahnya mereka memakai apa yang perlu dan membuang yang nggak perlu lah. Udah punya. Kayak let's say, gue kasih contoh yang simple lah. Stretching sebelum latihan deh. Ya, Itu pun mereka kayak tiba-tiba semuanya badan kaku setelah 3 minggu jalan, periodisasi kan makin tinggi. Badan kaku semua, sakit-sakit. Mereka nggak tahu tuh kenapa tuh peran tuh stretching penting di awal. Gue kan selalu memposisikan stretching dynamic warm up itu selalu di Dynamic awal warm kan. up, iya. Baru kita ngapain. Iya. Sedangkan mereka kan diajarin dari awal muscle activation tuh di awal. oh ya. Kalau Jadi atlet, fisik dulu di awal. iya gue udah sampai kemarin walaupun ya mau dibandingin juga sama yang mereka pengetahuan orang di sana, terserah. Gue udah sampai ke negara Soviet Union kemarin ngeliat mereka masih menggunakan teknologi yang sama. Asli, Jadi dynamic warm up. masih dynamic warm up dulu, terus out of nowhere mereka lari, out of nowhere mereka skipping, baru shadow boxing, baru drill. Nah kalau gue percaya itu aktivasi di depan, stretching, dynamic warm up itu di depan. Karena apa? Kalau kita menggerakkan tubuh, diputer, digerakin, lompat, lari kecil, apapun lah namanya, bahasa ilmiahnya. Sebelum kita meregangkan otot dulu, udah pasti cedera. Udah pasti benar. Cuman kan gini, kalau kita bandingin dengan atlet amatir, mereka bisa nggak komplain?
Iya. Dengan sistemasi pelatihan atlet amatir. Boleh nggak mereka? Nggak boleh. Mereka harus ikut aja. Piring makan, Pak. Bener. Bener Iya. tuh. Kalau gue ngomong ke mereka, gue bilang sama mereka, ke Saroha sama Ingatan, lu jangan pernah takut untuk ngomong. Karena gue ini pelatih, gue bukan diktator. Gue di sini bukan buat merintah lu. Tapi gue pengen tahu apa yang gue kasih ke lu, reaksinya apa. Gue pengen tahu nih. Jadi gue bisa ngebenerin program gue. Gue nggak pernah bilang program gue yang paling bener. Gue harus tahu salahnya di mana. Gue pengen lihat salahnya terjadi di badan lu apa. Jadi gue selalu menjelaskan pelan-pelan. Walaupun jadi perdebatan gue ya selalu ya. Sama atlet setiap pagi. Tapi ada nggak mereka begitu? Banget. Mereka bilang ke gue, kita belum pernah coach latihan ditanya pendapat kita. Mereka bilang, kita kalau dulu ngasih pendapat udah pasti dilawan. Udah pasti jawabannya gue dulu dah tuh. Iya. Lau gitu ya. Iya, benar. Udah, ikut aja lah. Iya. Gue paling gak mau kayak gitu. Kayak problematika lari deh. Yang kita bahas di handphone. Oh iya. Buat lu lari nggak sepenting itu. Nggak sepenting itu sih. Lebih tepatnya lebih cuman ke kapasitas paru-paru, lari sama menurut gua agak sedikit-sedikit ngebantu recovery lah. Aktif recovery. Kalau buat gua lari itu aktif recovery. Gue bukannya nggak percaya. Cuman gue tuh menggunakan lari itu sebagai aktif recovery sama membesarkan volume paru-paru. Kalau dia butuh. Karena kan olahraganya nonjok nih. Betul. Berputar-putar di ring yang cuma 7x7. Terus banyak volume tangan yang bisa dipakai dalam kondisi whiffing apa mukul berapa. Kan itu kan. Bukan jogging. Apa gerakan jogging yang merefleksikan gerakan tinju itu apa? Nggak ada. Interval mungkin. Sprint. Supaya dia bisa mukul banyak terus recovery mukul banyak lagi. Kenapa nggak kita bikin sprintnya di Sansak? Pakai pukulan. Terus debat dari mereka apa? Seberapa penting lari? Mereka kan lari kan? Mereka nggak debat. Yang gue suka itu. Mereka bilang, oh gitu coach. Coba ya kita bukti. Ya itu yang gue suka tuh. Oke. Interaksi yang dinamis itu yang gue suka tuh. Oh gitu, oke. Jadi gue juga belajar. Jadi gue pikir kan, gue lihat kan hasilnya. Oh iya benar, mereka butuh long lari dong. Iya. Karena mereka udah terbiasa di sistem mereka. Betul, iya. Gue langsung, oke, Selasa sekarang kita lari. Iya. Mereka terlahir dengan berlari itu ya. Karena kan tanding 12 ronde itu berapa menit? Betul. Kalau gue boleh tanya. Kali 3 lah. 46. 36 bro, 4. 36. 36. Matematika lu bagaimana bro? Karena ada istirahat semenit kan? Iya benar. 11 menit. Total 12. 47. 12 gak dihitung dong ke 12. Kalau 12 ronde. Bener, 47. Matematika lu matematika bilang, lu gimana istri nih?" gue Chinese cuy, jangan lu kok adu hitungan Istri sama gue gue. juga Cina, bro. Gue jaga toko, gue jaga Kan toko. nggak ada istri bro. Lu ya. Ya. Menurut gue gini, kenapa lu harus lari 1 jam? Tanding gak nyampe sejam? Iya benar. Kalau itu gue setuju. Iya kan? Gue setuju kalau itu. Long run gitu. Orang, iya. Ngapain? Kecuali lu mau nurunin berat misalnya. Iya. Jadi gue bikinlah program lari sekarang. Dari sini ke lapangan tempat kita sprint itu kan 3 kilo. Ya roughly around 12 menit sampai 15 menit lah. Iya. Cukup buat manasin aktivasi otot Betul, dia. betul. Dan kita butuh fast burst-nya itu kan. Fast burst, quick recovery. Fast burst, quick recovery. 3 menit. Lu butuh istirahat, butuh itu kan. Nah, sampai posisi lapangan, gue pasang mereka interval sprint. Setelah interval sprint, mereka bakal pulang lagi dengan lari lagi atau jalan kaki. Bergerak. Ya, untuk Jalan kaki gue udah hitung, gue udah ngelakuin sendiri. Nah, ini program ini bukan program abal-abal nih. Betul. Gue bukan pelatih yang udah punya kolesterol tinggi dan penyakit jantung. Gue juga ngelakuin apa yang gue Betul, kasih. betul. Gue harus tahu dong, anjir ternyata habis sprint gak bisa gini. Gue harus tahu tuh. Iya. Jadi gue bisa aplikasikan, oh dia atlet nih, dari kecil udah ngelakuin ini. Jadi gue bisa kalibrasi nih. Gue nih gembel, gini-gini, gue kalau dengan kondisi fisik gembel gue ngelakuin gini. Berarti yang atlet dengan VO2 max yang lebih banyak, harusnya bisa gini. Jadi setelah itu gue bikin mereka lari, bener-bener lari, gue penuhin kebutuhan mereka. Cuman tetap di skala latihan gue. Ngerti ya di situ ya? Benar-benar. Nah menurut gue pelatih yang baik adalah pelatih yang bisa beradaptasi dengan apa yang atlet itu nyaman. Karena kalau dia nyaman, kita siksa dengan kenyamanan dia nggak berasa disiksa, men. metode itu tuh namanya, aduh gue lupa lagi. Ada itu ada nama metodenya itu. Oh. Kayaknya nggak ada sih. Ada. Lupa. Enggak, iya lupa soalnya. Oke. Jadi nggak bisa kesebut. Nah, oke, sekarang gini dah, Bang. Sekarang kan Saroha sama Ingatan latihan di sini nih. Ada nggak cerita-cerita yang kira-kira seru gitu loh? Seru. Semenjak Ya. lu megang Pengalaman lu. pegang mereka Iya. berdua gitu. Kalau seru, karena gue gini ya,
gue seiring berjalannya waktu gue ngelatih atlet itu ya, gue mau intimasi itu terjadi cuman ada di latihan. Jadi di luar latihan tuh gue agak kurang mengolah di situ ya. Iya, intimate sebagai. Iya. Jadi sebatas pelatih sama ini aja ya. Iya. Gue di saat mau suruh orang bunuh-bunuhan nih, gue mau dia sehat walafiat. Bener. Gue pengen. Jadi pada saat dia alasan, gara-gara ini coach gak menang gara-gara. Itu gue yang paling puki mak langsung. Ulo. Iya. Ulo kali. Iya. Jadi sebisa mungkin dia tuh gak ada keluhan. Gue kayak semua atlet gue kayak gitu. Lu gini nggak? Lu gitu nggak? Gue selalu paling khawatir. Lu gini nggak? Gitu. Karena gue tahu kan program latihan gue tuh intensitasnya tinggi. Gue short, gue pendek latihan, tapi intensitasnya tinggi banget. Gue percaya sama itu. Karena kan tanding juga pendek. Iya. Intensity sejam, paling lama sejam. Kayak kita bahas 40 something menit lah. Iya kan? Buat apa kita panjang-panjangin bong-bong waktu? Yang penting dia efektif di situ. Betul, intens aja di situ. Iya, intens. Jadi gue kalau cerita-cerita gitu, gue selalu di hari hard sparring, itu di situ gue ngeliat progres dari latihan seminggu itu. Oke. Kalau di light sparring, gue nggak bisa terlalu ini, karena itu kan joggingnya gue tuh. Light sparring itu bener-bener kayak program jogging orang lah. Sejam itu non-stop dia, non-stop full. Skipping 20 menit, shadow box 30 menit, terus sparring 10 ronde. Terus habis itu shadow box lagi. Menurut gue sejam itu compact. Dia nggak ada waktu buat ngapa-ngapain. Selain minum, itu pun diambilin pelatih minum. Jadi nilai gue tuh ada di hard sparring di hari Rabu itu. Nah, dan selalu puji Tuhan ya, memang setelah hard sparring itu kan kayak orang tanding ya, endorfin ya. Iya, langsung happy ya. Lu lebih terbuka kan? Betul. Nah, disitulah intimasi gue terbentuk. Oke. Makanya kemarin gue ajak lu pada kan makan malam kan. Ngobrol lebih enak gak? Lu bisa ngomong keingatan kayak kemarin gitu. Ingat, tau gak lu? Kayak, lu harus tahu. Nah, itu gue suka tuh. Itulah menurut gue titik di mana intimasi baik manajemen, baik pelatih, baik atlet terbentuknya di situ. Di makan malam itu. Nggak buang waktu banyak, nggak perlu terlalu banyak setiap hari kita kontrol, tapi dia inget terus tuh. Kenapa dia inget terus? Karena minggu depan dia bakal tahu nih, wah Rabu nih review nih. Dia siapin mental itu, udah siapin selalu. Karena beberapa kali Rabu ini, kan gue kemarin bilang kan, gue selalu, lu nggak pasti, gue belum cerita ke lu ya. Jadi setiap Rabu itu gue sediain waktu, kita sewa mobil. Nah, jadi kita tuh bareng, nggak boleh ada naik motor, nggak, gue bilang nggak ada. Nah, itu di perjalanan itu gue selalu diem. Tapi di pulang, nah itu yang banyak ngomongnya tuh. Kita makan betutu bareng, apa duduk, pasti tuh. Begitu mesen makan kan pasti kakak gini. Begitu makan, coach tau gak coach? Sebenarnya coach, Itu momennya tuh. iya, jadi dia membuka sama kita daripada kita capek-capek suruh orang ngebuka kan. Iya. Kalau dia membuka diri kan lebih compact, jelas, padat, udah efisien gitu. Akrab. Kalau dia ngomongin Iya. dia, akrab. Gue sukanya di sana. Iya. Apalagi jujur ngomong ya, kayak orang kayak gue siapa sih? Prestasi gue apa sih? Dibanding mereka lah. Let's say, gue tinju ya gitu-gitu aja. MMA gitu-gitu aja. Ya kan? Pasti ada men. Lu siapa sih? Pasti ada cuy. Pasti ada. Gue gak menyalahkan itu juga. Cuman kan dengan kita bisa mengatur si volume ngobrol, kapan untuk diam, kapan untuk ngomong, kapan untuk ini, kapan untuk... Jadi kan kita mendapatkan rasa hormat dari mereka gitu secara langsung. Oh dia nge-treat gue bener nih. Sedangkan kalau kita otoriter kan pasti keluar tuh. Lu siapa lu? Emang lu ditinju udah berapa lama? Nah, oke, berarti itulah kurang lebih yang bisa Pengalaman. diceritakan Iya, lah ya betul. untuk memegang dua atlet ini. Nah, sekarang ini kan pertandingan Saroha versus Delio udah dekat nih. Wah udah deket banget. Ya kan, udah dekat banget nih. Lu sendiri excited nggak? Banget. Nungguin fight itu? Banget. Jujur ngomong pas lu tutup telepon tuh sebulan lalu ya. Habis kita ngobrol sebulan lalu tuh. Seminggu sebelum mereka berangkat kan. Tutup telepon. Gue yang pertama kali gue hubungin tuh Abilio. Karena lu sebenarnya tahu kan gue sedekat apa sama Timor Iya, Leste kan. sama anak-anak Timor Leste. Gue tuh menganggap anak Timor Leste itu kayak saudara gue. Terutama tim dari El Matador. Itu udah kayak saudara gue men. Semenjak. Jadi kita tuh persaudaraan kenapa? Waktu si Caleb lawan Daniel. Caleb ini kan banyak cyborg kan keras nih. Dan menurut gue ada salahnya juga fighter gue si Caleb. Dia bawa-bawa gak bisa bahasa Indonesia. Menurut gue sensitif juga kan. Sensitif juga lah. Enggak, cuman udah setelah tanding masih berlanjut. Oke. Gue undang lah. bikin Jadi dia kesini. personal ya? Iya, jadi personal. Kan kita kembalikan cara orang menanggapi masalah kan beda-beda. Betul. Gue sebagai orang yang lebih bijak, harusnya nggak bisa ikutan sama yang panas kan. Iya, Say. betul. Terus Gue undang Abilio ke sini. Dari situ kita deket banget, men.
Kebetulan event gue Fun Fight Night yang kedua, anak-anak Timor Leste di gym, 12 orang. Hmm. Sama tim pelatihnya, berarti 14 orang. Dari situlah kita keintiman kita sebagai, gue udah bisa bilang saudara sih. Persaudaraan gue sama Timor Leste, terutama tim El Matador. Itu dalam banget. Jadi setiap mereka ada tanding, mereka pasti kesini. Pasti. Jadi hal pertama pas kita tutup telepon itu, gue langsung hubungin Abilio. Abilio, saudaraku, gue bilang, sorry nih kayaknya tim Saroha datang pertama kali ke sini. Semoga apapun yang terjadi, hasilnya apapun, persaudaraan kita ini tetap sama gitu. Karena kan mereka juga tahu di saat gue ngelatih orang, gue nggak setengah-setengah. Gue ngelatih ini, gue nggak peduli ada nggak ada duitnya. Itu passion gue. Dari zaman dulu passion gue nggak pernah fight. Passion gue itu ngelatih. Gue pengen gitu ngasih segala yang terbaik. Karena gue sekarang intensitas gue di rumah juga udah jarang banget. Gue di rumah cuma numpang tidur siang, gue balik lagi sini. Jam 7 pagi gue di sini, 11 gue pulang, jam 3 sore gue di sini lagi. Dan di rumah itu gue cuma makan, terus tidur. Udah, mandi, sini lagi. Terus respon Abilio gimana? Abilio luar biasa banget. Dia bilang, kakak ini apapun yang terjadi, kita itu selalu bersaudara. Pertarungan di atas ring cuma pertarungan di atas ring. Setelah itu kita pasti bersaudara lagi. Wah, gue langsung anjir. Respect. Gila. Jadi setiap posting lain saya, mereka tetap nge-like. Kan gue selalu posting kan karena kan gue pelatih nih. Program gue tuh selalu gue jual di sosial media gue. Entah di status WhatsApp, entah itu di status Instagram. Karena itu yang gue jual kan. Iya. Itu yang gue jual. Ya, itu bisnis lu lah. Iya, mereka selalu nge-like. Kadang-kadang mereka nge-WhatsApp juga. Wih, gila gue keren sih. Anak-anak yang Matador shout out sih. Kalian keren sih. Kalian keren banget sih. Oke, jadi lu juga excited lah pengen Banget. buru-buru fight Saroha dan Delio ini terjadi kan? Terjadi. Di luar, ya kembali lagi ya industri fight emang pasti kayak gitu kan? Pasti, man. Kita di atas ring ya benar-benar pukul-pukulan Iya. sampai Nothing jiwa personal raga kayak kan? kata Theo Nothing tadi. Nothing personal, gitu. ya. Tapi kan gini, mungkin kan lu deket sama dua-duanya lah bisa dibilang TE. Sama Delio deket, sama Saroha lu ngelatih bahkan. Ini kan udah mau mendekati nih ya pertandingan ya. Lu kasih prediksi lah kisi-kisi menurut lu. Jadi yang gue lihat itu Delio itu memang sangat eksplosif. Ya. Sangat eksplosif. Terus dia punya repetisi pukulan yang bisa dilemparkan sama dia lebih banyak daripada Saroha. Cuman fight IQ memang Saroha punya lebih. Iya benar. Saroha unggul. Menurut gue ya. Sorry to say nih. Ini subjektif aja nggak apa-apa Subjektif. kan? Iyalah. Subjektif. Saroha itu punya intelijensi lebih daripada Delio. Dia bisa punya timing angle yang Iya, bagus aja. pintar membaca peluang ya. Iya, dan kadang-kadang pukulan dia yang kita lihat semua 5 pertandingan dia effortless gitu. Effortless. Kenapa? Karena timingnya, men. Timing. Game of inch-nya tinggi ya. Asli. Nah, tapi untuk persiapan lawan Delio dengan fisik yang seperti monster itu, Betul. kita harus ngebikin Saroha mempunyai fisik yang lebih monster. Itu adalah challenge gue. Karena apa gue bilang challenge? Saroha bertahun-tahun, belasan tahun, comfort zone dia di sana. Iya, IQ. betul. IQ. Gue nggak butuh fisik gue kok. Iya, Toh orang dengan timing yang pas, gue dek KO. jatuh. Gue kasih pemahaman ke Saroha, gimana kalau lu timing lu dapat dek, nggak jatuh, dia nge counter, ya kan? Karena orang yang pede banget dengan keahlian dia, di saat keahlian dia berbalik, hilang pedenya. Betul. Nggak punya plan B. Yes. Iya. Hanya plan A. Nah, sekarang gue tuh ke Saroha cuma ngasih pemahaman untuk plan A, plan B, plan C, plan D. Itu. Berarti lu siapin banyak plan lah untuk Saroha. Yes, Saroha. Dan plan itu tidak akan berjalan kalau lu nggak punya fisik yang bagus. That's it. Betul. Karena fisik yang bagus itu bukan cuma kuat melempar pukulan, tapi daya dia untuk recover. Menerima juga ya. Iya. Kemampuan menerima. Recover juga. Recover. Lebih ke recover sih. Benar. Gue mempelajari cara di latihan. Jadi lebih baik dipukul banyak di latihan daripada di pertandingan. Dan setiap kali sparring keras, Ya. itu udah beda banget, men. Apa yang kita lihat kemarin, itu beda banget sama minggu pertama. Oh gitu ya. Kemarin, lu lihat sendiri dah. Dia yang gebukin sih ya. Asli, sampai nangkis Muay Thai, Iya. Pak. Nangkis Iya. Muay Thai, sampai ngecek gini. Sampai ngangkat kakinya. Asli. Nah itu tuh yang gue lihat keren dari Saroha. Dia berani berkorban di latihan daripada dia berkorban di pertandingan. Ini bakal jadi match menurut gue terpecahnya Holy Wing. Secara skill ya. Secara skill. Iya. Benar juga sih. Lebih bagus daripada Patrick Liukoto sama Sunan. Sunan Menurut Abu. gue iya. Oke. Karena sekarang Abilio tuh sebenarnya sebagai pelatih, dia juga tertantang dong. Wih, nih Theo sampai izin ke gue nih, berarti dia mau sungguh-sungguh nih.
Karena kita lihat juga kan mereka nggak banyak post juga tentang latihan. Gue yakin banget Abigail mempersiapkan Delio dengan Semaksimal lubang-lubangnya mungkin, dia, ya. loophole dia. Dan fisik, anak-anak Timor Leste, bro. Anak gunung semua, bro. This is a different animal, man. Lu kalau ngomongin fisik, oh, Daniel tuh latihan, ngedrill, ngepet, sansak, pakai 18 ons cuy. Itu Daniel, kelas 50-an. Kebayang nggak lu mereka? Dan itu mau tanding pun masih yang sama programnya. Kebayang nggak semesin apa mereka? Nah, gue ngomong ke Saroha kayak gitu. Gue bilang sama dia, apapun yang pernah lu jalan di hidup lu, di karir lu jangan pernah nganggap enteng orang, men. Di saat lu kecolong, lu berpatok sama siapa lu? Benar. Oke, Benar. mungkin terakhir nih quick aja ya. Ya. Kita bikin quick prediction kali ya. Yoi. Dari Theo dulu lah. dari Theo Iya. gitu. Yang pertama Jeki lawan Alcino. Gue nggak tahu lagi itu siapa. Ya, bener. Jeki anaknya Jeki Saroha. itu Ade-adeannya Saroha. bukan ade. Gak tahu lagi gue siapa. Ade sambung lah. Lu lah, yang pada yang tahu lah. Prediksi lah, lu dulu lah, gue yang tahu aja. Ya Jeki lah. Iya. Jeki kalau gua. Terus yaudah itu skip berarti kan. Theo. Skip. Abis itu Roy Tua lawan Rosie. Aja deh yang prediksi. Ya, aman lah Bang Roy ya. Tapi lawannya kayaknya ya. Nggak, kalau gue yang ngomong nanti gue di call out. Ya pas lah. Ya kan prediksi Pak, prediksi. Namanya prediksi. Tapi Roy Tua sih setahu gue dia latihan keras sih untuk yang kali ini ya. Gue udah 2 kali Semoga ya. jadi opening cardnya Roy Tua. Iya. Ya udah prediksi dulu Roy Tua, Iya. Rosie. Semoga sih Roy Tua, kalau Roy Tua tidak menjadi Roy Tua yang waktu lawan Anthony England, Betul. mungkin 50-50. Benar. Kalau nggak jadi Roy Tua yang waktu lawan Anthony England, tapi kita lihat lah, let's see. Oh, Samuel Simajuntak versus Tito. Titonya gue nggak tahu lagi, Samuelnya gue tahu. Iya. Fighter. Samuel Simajuntak versus Tito. Nah, itu sama tuh nggak Titonya tahu gua tuh. nggak tahu Sama, lagi. kita kurang Ya udahlah Indo Pride aja lah ya. Indo Pride dulu lah. Indo Pride aja dulu. Iya, Samuel. Abis itu Anggito versus Elisio Elisio. Elisio tuh dari camp apa? dari Timor Leste yang pasti. Enggak timnya. Dia nggak- Jingle bell Namanya apa? aja Itu dia. Indonesia Timor Leste. Yoi, kita skip aja deh kalau nggak Skip tahu kalau ya. gitu. Karena kita nggak tahu. Karena kita Oke. nggak tahu orang Timor Leste-nya bagaimana. Iya. Tapi izin. Izin. Gua Elisio. Elisio benar. Oke. Oke. Karena belum ada profiling yang kita lihat lah ya. Ya, enggak. dari mereka. Kalau gue gampang. Anggi tuh jago banget, jago. Cuman dia belum pernah gue lihat compete sama orang yang bisa upscale skill dia. Iya. Ini ujian banget ya. Kemarin kalau info dari Match up-nya selalu dari Gungde lawannya Anggito nih silver Medal SEA SEA Games. Games. berat. Silver. Soalnya Anggi tuh belum pernah ketemu orang yang punya skill level sedia. Iya. Selalu dapat makanan dia. Masih dapat makanan dulu dia. Oke, lanjut. Daniel. Daniel. Iya. Gue Daniel lagi. Daniel. Oke. Sama. Karena kemarin memang game plan Daniel buat nunjukin showcase skill dia. Iya. Bukan buat finish. Dan Pras nih agak kesulitan untuk melawan Bro, petinju-petinju yang gila lu berkelas amatir gini, itu boxer. block slip weaving pivot ke kirinya itu Iya. gila. Percaya dirinya tinggi ya. Semua ronde kayak gitu. Ya. Gue tidak meremehkan Prasetyo ya. Ya, pastilah. Dan Ini terakhir. Enggak, ini masih banyak bro yang seru-seru. Nendi Faje bro. Ntar lah itu mah nggak Gua usah. Faje. Aduh udah itu Gue Faje. orang lagi ngomongin Gua Faje, Indonesia gua Faje. Timor Leste Udah, gimana nih? Gue Faje. Hostnya nih. Gua Faje. Siapa dulu nih? Gue Faje. Iya, gua udah mau, Nendi Faje. udah mau ke punchline lo tadi lu dipotong nih. Oh, siapa nih punchline-nya coba nih? Dalpuks dalam. Siapa punchline-nya tadi? Tadi tuh udah nggak enak dah. Ayo lanjut dulu dah. Nendi Faje aja udah Faje. yang paling seru. Faje Faje. soalnya comeback kan. Kenapa? Kemarin nggak habis Nendi? kalah kan. Oh iya, kalah dia. Oh. Dan gue lihat kalau dari Instagramnya dia makin semangat latihan. Iya, Dia iya. nggak drop. Terus siapa lagi ya? Enggak, lu juga siapa lah Don? Oke, sekarang the one and only our main event HSN volume 10 26 Juli 2026 live di Atlas Super Club Bali, Saroha versus Delio. Ya udah pasti yang gue latih lah Saroha. Yo, iya itu dong jawabannya dong. Ya udah pasti gue latih lah. Ah. Udah pasti gue latih lah, gila. Emang Ilham Yahya nggak seru? Gila lagi balik lagi ke sana. Enggak, lu lebih ke adu domba sih. Gua kan pengen tahu juga bro Ilham Yahya ini bagaimana. Gue Yahya sih. Kalau ngelihat fight terakhir Ilham kemarin, Lawan Calvin. iya. Gue Yahya sih. Lanjut.
Bagus sih Ilham, cuman nilai bagus yang kemarin lawan Calvin nggak cukup sih lawan Yahya. Iya. Apa Michael Muskita lawan Maroko udah pasti Iya, Michael. Bader namanya. Udah pasti Michael lah itu gila. Mau siapa lagi? Iya. Kecuali Michael Muskita lawan Alisher. Itu sih seru sih ya. Harus seru. Alisher yang lawannya Delio. Iya. Nggak ketemu lah berarti. Baru Beratnya susah. Kan naik Alisher. Alisher naik ke Alisher naik ke si Light Michael heavy. Muskita, iya. Seru itu. Naik. Next perasaan lah. kecil banget badan dia. Itu Gede, men, dia saran tinggi. saran match up buat Paris Fernandes. Iya. Atau Michael lawan TJ Rainmaker. Carilah Theo lah matchmaker HSS. Ya. Ya. Jangan gitu dong Lu nanti gua gak dipanggil lagi loh jadi komentator. Oke, ini kan udah nih. Enggak lah. Ini Ini kan kan di mana? berarti kan udah ya. Udah. Nah, kalau seandainya terjadi, ini kita ngomongin the future ya. Saroha versus Eke. Kan kemarin di call out. Gua Saroha. Oke. Itu dia guys. Gua Saroha. Prediksinya. Mantap, itu dia. Mantap, seru. Potring hari ini yang literally di atas ring, oke. Yoi. Jadi buat teman-teman semua, ayo kita ramaikan sebentar lagi. HSN. Hamin 17 dari hari ini kita syuting. Iya, betul. Ya. Hamin 17. Anjir 2 minggu lagi ya. HSN volume Gila. 10 Ya. Gila. live Juli. pay-per-view Iya. di video.com dan juga di Atlas Super Club. Ya. Juli tanggal 26 hari Minggu. Betul. Sekali lagi gue gak ngebandingin ya Jir. Jadi netizen jangan kayak Cibai. Apa tuh? Ini bakal jadi pertandingan terbesar yang pernah ada di Iya. tahun ini. Senggol dong. Senggol dong. Senggol dong bangsat. Benar. Ya udah, itu dia guys. Dan please tulis di kolom komentar di Ya. bawah juga prediksi-prediksi kalian. Ya. Mungkin ada yang berbeda dari prediksinya Theodorus Ginting ataupun Ya. Andika Mamesa ataupun gua, dan kita baku debat anjay. Yoi. Debat-debat lah. Iya, baku Boleh debat. tuh live TikTok cuy. Iya, Bisa. ada tugasnya. Nanti ada prediksi-prediksi apa, gue juga ikutan udah dari Bali. Nah, boleh. Iya kan? Gas. Aduh bacot di TikTok, gue udah lama banget pengen ngebacot di TikTok. Aduh. Gua takutnya ke band. Iya. Enggak TikToknya anjir. Sulit nanti. Enggak, nanti gue pakai ngebacotnya pakai ini, pengandaian. Nah, Sulit kalau Karakter Iya. baru. Kalau Karakter HSS baru. apa, Bion apa Karakter baru. pengandaiannya? Hah? Pengandaiannya. Lu apa? stop Jir, ngentit. Kan pengandaian. Lu jangan kayak, Biar woi gue masih mau semua- kerja jadi komentator, Iya, Pak. iya, benar. Oh, benar. Iya. Oke guys, itu dia. Bye, sampai jumpa di potring selanjutnya. Yes.